Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Bapak di mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ke sub selanjutnya, yaitu tentang kesebangunan bangun datar. Jika sebelumnya telah belajar tentang kekongruenan, maka kali ini kita akan belajar tentang kawannya nih, yaitu kesebangunan. Kok disebut kawan, Pak? Soalnya dia memiliki kemiripan, tapi dia berbeda. Apa sih perbedaannya? Perhatikan gambar berikut. Di sini kita memiliki dua bangun datar, ya trapesium sembarang, yang ukurnya berbeda nih, tapi bentuknya sama. Kalau bisa disebut sama, bisa dilihat dari sisi bersesuaiannya, kemudian dilihat dari sudutnya nih, yang bersesuaian. Nah, dalam matematika, kondisi ini disebut kesebangunan atau dua bangun datar yang sebangun. Ya, emang apa sih kesebangunan itu? Sebangun adalah dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama, meskipun ukurannya tidak sama. Tetapi, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau kita lihat gambar tadi, kepikiran kan? Ya, ukurannya beda nih. Tapi, sisi-sisinya seperti sebanding, dan sudut-sudut yang bersesuaiannya seperti sama besar. Nah, itu disebutnya kesebangunan bangun datar atau bangun datar yang sebangun. Perubahan bangun satu menjadi bangun lain yang sebangun melibatkan perbesaran atau pengecilan. Jadi nantinya ini akan menyangkut juga ke perbandingan gitu. Soalnya ntar ada yang lebih kecil bangun datarnya atau ada yang lebih besar gitu. Nah, dari pengertian tadi kita bisa tahu nih syarat-syarat dua bangun datar disebut sebangun itu apa sih? Nah, dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat yang pertama, ya syaratnya yaitu yang pertama perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Jadi nantinya setiap sisi-sisi dari dua bangun datar tersebut yang bersesuaian ini kan terpunya perbandingan. Nah, perbandingan dari sisi lainnya itu harus senilai gitu. Semisal kita punya A, B, C, D, E, F, G, H. Yang A, B nih. Yang A bersesuaian dengan E kan ya, maksudnya yang A, B dengan F ini bersesuaian. Nah, dia nanti punya perbandingan. Nah, perbandingan dari si A, B banding E, F ini harus sama dengan sisi lain. Kayak BC dengan FG, CD dengan GH, maupun AD dengan EH. Ya. Selanjutnya, dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat yang kedua, yaitu sudut yang bersesuaian besarnya sama. Ini mirip kekongruenan, yaitu sudut-sudutnya memang harus sama besar. Cuman perbedaannya ya di tadi yang sisinya, yaitu lebih ke perbandingan gitu, karena emang ukurannya kan berbeda. Nah, sudut yang bersesuaiannya besarnya sama, yaitu kayak sudut A bersesuaian dengan E secara posisi, lihat ya. Nah, dia itu antaranya harus sama gitu besarnya dengan yang lain juga. Maksudnya yang A dengan E harus sama, yang A dengan E harus sama, yang B dengan F harus sama, yang C dan G harus sama, yang D dengan H harus sama. Baru bisa dikatakan dua bangun datar itu sebangun ya. Jika bangun datar A, B, C, D, dan F, G, H memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun datar A, B, C, D, dan F, G, H disebut sebangun. Dinotasikan dengan A, B, C, D garis apa nih lengkung ya, seperti tanda tata ringga. F, G, H, maaf ini terhalang kamera ya. Notasinya seperti ini. Contoh langsungnya kayak gimana sih Pak? Kita lihat yuk. Oh iya, ada yang harus diingat juga. Dalam penulisan apa kesebangunan ini, ketika menyatakan dua bangun yang sebangun, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Jadi penulisannya menggunakan berdasarkan sudut ya. Jadi biar nggak pusing nantinya, biar nggak ketukar juga. Seperti ini, A, B, C, D sebangun dengan E, F, G, H. Nah, yang A harus di posisi depan, seperti dengan E juga, B dengan F, C dengan G, D dengan H. Jadi memudahkan penyebutan juga.
dan memudahkan identifikasi nanti buat kalian kalau misalnya menemukan soal gitu. Tadi kan belum ada angkanya nih, belum ada perrupanya. Nah, kita lihat ke bangun datar berikut. Apakah bangun datar tersebut sebangun? Kita punya dua belah ketupat, ABCD dengan KLMN. Dia memiliki sisi 3 cm semua ya. Dengan sudut itu 90 derajat. Maaf gak ketulis. Berdasarkan syarat pertama ya kita identifikasi dulu. Syarat pertama ini kan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, kita identifikasi nih. Mulai dari yang AD dulu. AD bersesuaian dengan KN. Otomatis AD per KN sama dengan 3/6. Kita substitusi. Kemudian kita sederhanakan biar gampang gitu ingat perbandingannya. Jadi 1/2 atau 1/2. Kemudian sisi yang lain juga kita identifikasi. Ya, kemudian yang AB dengan KL. Sama juga nih, substitusikan AB per KL sama dengan 3/6. Sama dengan 1/2. Kemudian yang BC dan LM dan juga CD dan MN. Ya, yang BC 3 kemudian LM-nya 6, 3/6, sederhanakan lagi 1/2. CD per MN 3/6 sama dengan 1/2. Nah, perbandingannya sama-sama kan ya 1/2. Sehingga AD per KN sama dengan AB per KL sama dengan BC per LM sama dengan CD per MN. Nah, berarti dia udah memenuhi nih persyaratan pertama untuk bangun datar disebut sebangun, yaitu pasangan sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Kemudian besar sudut yang bersesuaian harus sama ya. Kita lihat nih yang A besarnya sama dengan K, yang B dengan L, yang C dengan M, dan D dengan N. Maka kita asumsikan ini udah sama semua ya, otomatis karena bangun datar A, B, C, D, dan K, L, M, N memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun datar A, B, C, D, dan K, L, M, N sebangun atau A, B, C, D sebangun K, L, M, N. Ya, karena sebangun tadi. Mudah bukan? Lanjut. Selain daripada identifikasi dua bangun datar, ya seringkali kisah bangunan ini berguna juga untuk mencari misal sisi yang tidak diketahui ataupun sudut yang tidak diketahui gitu ya. Di sini kita akan mencoba untuk yang sisinya nggak diketahui gitu. Perhatikan gambar berikut. Di sini kita memiliki dua trapesium, yaitu KLMN dengan ABCD. KL memiliki panjang 15 cm. Kemudian untuk yang sisi AD 24, AB 10, dan BC 18. Yang ditanyakannya yaitu trapesium ABCD sebangun dengan trapesium KLMN. Udah diketahui nih. Maka panjang MN-nya berapa? Nah, kita bisa menemukan panjang MN ini kalau mengingat perbandingan tadi ya, syarat dari kesebangunannya itu perbandingan yang bersesuaian sisinya itu bernilai sama. Maka kita masuk ke pembahasan. Karena trapesium KLMN sama dengan ABCD, maka berlaku MN berbanding AD dan KL sebanding dengan BC. Sehingga, nah, karena MN sebanding dengan AD, maka MN per AD. Maksudnya kan sebanding ya. Jadi MN dibagi AD, kemudian KL berbanding dengan BC gitu. Kok bisa gitu? Kita lihat dong yang bersesuaiannya. MN ini alas bawah dari trapesiumnya kan, cuma dibalik aja gitu. Maksudnya alas yang lebih sisi yang lebih panjang gitu. DA juga sama nih, sisi yang lebih panjang daripada BC. Maka dia bersesuaian MN per AD. Kemudian juga yang KL sama pula dengan BC. Nah, setelah kita memasukkan rumus perbandingannya, kita masukin nih, substitusikan angka-angka tadi dalam sisi-sisinya, yaitu KL 15, kemudian AD-nya 24, BC-nya 18. Nah, karena MN belum diketahui nih, karena kita nyari MN, maka tinggal diputar aja, maksudnya dinaruaskan ya, yaitu 24 dikali 15 ya, 15 kali 4 dibagi 18.
hasilnya 20 cm. Nah, akhirnya kita tahu dong panjang MN ini berapa. Jadi panjang MN adalah 20 cm. Nah, ini kita bisa mengetahui hal ini berkat bantuan dari keseimbangan tadi gitu. Dan masih banyak contoh soal lainnya. Silahkan kalian berlatih lagi ya. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Bila ada pertanyaan, dipersilahkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.